Saya Kristina dari kelas 12 akuntansi nomor absen 9. Produksi massal. Produksi massal adalah sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Sifat-sifat produksi massal ada: 1. Produksi yang dihasilkan berjumlah besar. Dalam pembuatan barang terjadi terus-menerus. Yang kedua, sistem produksi disesuaikan pada urutan. Jadi, kegiatan produksi dibuat dengan alur maju. Yang ketiga, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Dalam produksi massal, lebih banyak menggunakan mesin untuk melakukannya. Yang keempat, persediaan bahan produk lebih sedikit. Mengapa demikian? Karena proses pembuatan yang terus-menerus dan berurutan. Yang kelima, bahan-bahan dipindah menggunakan mesin. Dalam memindahkan barang, mesin bergerak lebih cepat, sehingga pasokan ke pasar pun juga lebih cepat. Dan yang terakhir, atau yang keenam, mesin pembuat produksi bersifat khusus. Selanjutnya ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjutinya sampai produk diperkenalkan ke pasar. Perencanaan produksi meliputi mempersiapkan rencana produksi, membuat jadwal penyelesaian, merencanakan produksi dan pengadaan komponen, menjadwalkan proses operasi, menyampaikan jadwal penyelesaian. Jenis perencanaan produksi itu ada 2. Perencanaan produksi jangka pendek atau biasa disebut perencanaan operasional, karena kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang dari 1 tahun. Dan jenis yang kedua adalah perencanaan produksi jangka panjang. Perencanaan produksi jangka panjang ini lebih dari 1 tahun, biasanya 5 tahun mendatang. Biasanya bisa sampai 5 tahun mendatang. Selanjutnya, fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi ada yang pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin hasil produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang kelima, mengatur persediaan produk. Jadi, untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Yang keenam, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal untuk produksi. Dan selanjutnya ada 5 dimensi untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Yang pertama adalah kualitas produk. Kita bisa melihat dari segi kualitas, apakah sudah baik, sudah bisa diterima oleh banyak orang, banyak pelanggan, dan sebagainya. Yang kedua ada biaya produk. Seberapa besar laba yang akan dihasilkan dari produk yang kita jual. Yang ketiga, waktu pengembangan. Waktu pengembangan ini menunjukkan seberapa cepat daya tanggap perusahaan dalam menerima hal baru, mengikuti perkembangan zaman, dan sebagainya. Yang keempat, biaya pengembangan. Biaya pengembangan merupakan komponen paling penting dalam investasi. Dan yang terakhir, kapasitas pengembangan atau aset yang digunakan dalam memproduksi. Tahapan produksi massal. Yang pertama adalah market research. Yang kedua, brainstorming. Yang ketiga, menentukan tujuan dan batasan produk. Yang keempat, menggambar produk. Yang kelima, review produk. Yang keenam, membuat prototype atau sampel. Yang ketujuh, uji coba. Yang kedelapan, produksi massal. Dan yang terakhir, garansi. Sekian dari saya. Terima kasih.